yahtadil muhtadun wa bi ni'amihi yashkuru syakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabusu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwatu iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita terus semangat untuk thalabul ilmi, dan semoga aktivitas kita jadi amal soleh, jadi investasi akhirat dan kafaroh, penghapus dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa silaturahim dengan jamaah di sini di tengah suasana yang sejuk, secerah pagi ini. Semoga hati kita pun cerah semua. Masih di masa pandemi ini banyak beberapa peristiwa yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di Kabupaten Bandung ini, khususnya di Pamengpeuk, alhamdulillah ya, sudah normal kembali kayaknya. Kita ketahui bersama dari dampak pandemi ini adalah ekonomi, salah satunya. Bahkan negara kita sangat mempertimbangkan kebijakan ekonomi dengan mengorbankan kebijakan kesehatan. Kenapa terdampak sangat terasa? Ini terlihat dari produktivitas dan aktivitas bisnis. 37% hampir UMKM dan perusahaan itu bangkrut. 40% lebih itu mengalami penurunan. Hanya sekitar 6% di era pandemi ini yang melejit. Jadi ketika ada musibah, ada saja nikmat bagi sebagian orang. Mungkin ibu bisa tahu ya, yang dapat nikmat di era pandemi ini tukang naon ibu? Tukang masker tong disebut bu isinya. Tukang masker, tukang sepeda, dua kunaon sepeda teh. Jadi marah. Jadi di era pandemi ini ada juga yang menaik keuntungan. Nah, mudah-mudahan di sini tidak terdampak secara langsung. Ada juga salah satu berita terkini di Bandung dan Bandung Raya itu hampir 50% banyak pengaduan masyarakat, terutama the power of mak-mak ini yang jadi korban rentenir. Nah ini kita bahas ini aja lah, bahas anu riweuh we. Jadi hampir 50% melonjak, sampai ada di Bandung Satgas anti riba itu melaporkan biasanya tiap bulan itu korban rentenir itu cuma 200 orang, tapi di masa pandemi ini bertambah sekitar 400 orang lebih. Yang jelas bukan ibu-ibu di sini, ya ibu di sini lah insya Allah telat nyicil. Jadi korbannya banyak di era pandemi ini, ya, yang sampai di Ciwidey ada seorang ibu rumah tangga membunuh yang nagih utang ke rumahnya karena kesel ditagih wae. Saking keselnya ke dapur bawa melon warna ungu. Tahu ibu melon warna ungu? Gas LPG. Ditakol we kan nagih teh sampai isdet. Itu dilaporkan oleh detik.com. Jadi sampai sebegitu ya dampak dari utang piutang, karena 2 kali ditagih temayar wae. Di Sukabumi ada orang terjerat riba
awalnya butuh untuk modal dagang, pinjamnya cuma 15 juta. Setahun 2 tahun tidak terbayar, akhirnya terakumulasi hutangnya 237 juta sampai rumahnya dijabel dan sekarang terusir. Nah, gede-gede ting eta bungana dan jendaek we gitu. Saya yakin mereka adalah korban. Saya melihat kalau ada orang tadi kata Ustadz nyicil, dan semua yakin masyarakat kita itu kalau ingin mendapatkan itu nyicil. Nyicilnya boleh kalau memang mengikuti kaidah aturan al-bai' bil taksib, jual beli langsung itu boleh. Walaupun ini jual beli tapi jadi dain, jadi utang. Nyicilnya boleh. Yang haram itu transaksi yang mengandung ribanya. Kalau nyicilnya boleh, tapi ribanya yang jadi kita masalah. Tentu kita akan bahas ya. Sebelum membahas tentang tema kita antara riba dan laba, saya ingin jelas dulu dari sejarah. Bu, Bapak, kalau kita lihat sejarah, ada 3 penyakit masyarakat di zaman jahiliyah, bahkan sebelumnya juga. 3 penyakit masyarakat ini sulit diberantas oleh Nabi sekaligus. Nggak bisa sekaligus. Rasulullah SAW memerangi 3 penyakit sosial ini tadrij, bertahap, tidak bisa langsung. Karena 3 penyakit ini sudah jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya gimana? Sudah melekat, sulit untuk dirubah. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama, perbudakan, hamba sahaya. Saat itu masyarakat dunia, bukan di Arab saja, bahkan lebih parah perlakuannya di Yunani, di Romawi, di India. Bahwa manusia itu dibagi 2, ada al-huriyah, ada abid atau arik. Ada manusia merdeka, ada manusia hamba sahaya. Itu hukum masyarakat. Legal. Bahkan dalam Al-Quran boleh seorang laki-laki menyetubuhi perempuan karena 2 sebab. Yang pertama lewat akad nikah, yang kedua hamba sahaya perempuan yang dimiliki tuannya. Itu masih dilegalkan asal hamba sahaya itu dimiliki tuannya. Karena hukum masyarakat saat itu yang namanya perbudakan itu tidak bisa dihindari, bahkan sebagai alat produksi, karena belum ditemukan yang namanya mesin dan robot. Jadi manusia itu sebagai alat produksi. Tetapi semangat Islam di awal, bebaskan hamba sahaya, fakku raqabah, tetapi tidak bisa sekaligus. Rasulullah mencontohkannya. Zaid bin Harisah, seorang anak hamba sahaya, diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya. Bahkan orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid itu putra Muhammad. Lalu ada teguran bahwa tidak boleh dalam Islam mengadopsi anak dengan menisbahkan anak itu kepada orang tuanya. Tidak boleh. Kalau mengurus silahkan, ngurus anak yatim itu pahalanya besar. Tapi kalau anak itu dinisbahkan kepada orang tua yang bukan yang sah, ayah kandungnya tidak boleh. Nah, Rasulullah memberikan contoh, Zaid bin Harisah diangkat sebagai anak sebelum ada teguran tentang adopsi. Bahkan dalam syariat Islam ada bentuk hukuman, salah satunya memilih ketika orang melanggar sumpah, sengaja membatalkan puasa, berhubungan. Salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi misi Al-Quran itu tetap bahwa Islam tidak merestui perbudakan, tapi tidak bisa sekaligus, bertahap. Sampai di masa sahabat pun yang namanya perbudakan masih ada.
Tapi tetap Islam menganjurkan bebaskan. Kenapa perbudakan itu sulit diberantas? Karena sudah melekat hukum masyarakat. Kenapa ada perbudakan? Pertama, adanya peperangan. Setiap peperangan, maka kaum yang kalah itu hartanya jadi ghanimah dan orangnya menjadi budak, hamba saya, kecuali mereka menebus atau dibebaskan. Yang kedua, dijual oleh orang tuanya. Biasanya orang-orang Arab Jahiliyah tidak senang kalau anaknya perempuan dijual, jadilah hamba saya. Bagaimana Islam memerangi itu? Berhasil, tapi bertahap, tidak sekaligus. Penyakit yang kedua, homer. Saya tidak akan membahas tentang homer, cuma ingin menunjukkan homer itu sudah jadi budaya. Makanya ayat larangan homer itu bertahap, tidak sekaligus. Mulai Al-Quran berdialog dulu, yas'alunaka anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, judi. Al-Quran menyampaikan khamr itu ada manfaatnya, tetapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saat itu belum ada larangan secara total sekali, belum ada. Baru larangan itu hanya dalam konteks tertentu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Cina atuh keur salatna tong bari mabok. Baru segitu, belum langsung. Karena ada kejadian sahabat ketika jadi imam, ya, baca surat Al-Kafirun teu tamat-tamat keur abok, teu tamat-tamat. Iraha lakum dinukum, nah itu ternyata sambil mabok. Belum ada larangan. Cina atuh keur ibadah mah bari mabok. Ada jamaah, saya akan sebutkan di tempatnya, jamaah mun ngaji sareng ustaz teh mata teh kitu melong saya ditafsir. Hari antum mun ngaji teh serius ustaz, abna punten mun ngaos sareng ustaz abi nginum heula meh konsentrasi kumaha itu nginum. Meh konsentrasi. Jadi kalau sudah jadi budaya sulit diberantas itu, pelan-pelan. Harus ada solusinya. Nah, yang ketiga, penyakit masyarakat saat itu yang memang sudah mendarah daging apa? Riba. Ayat larangan riba dengan ayat larangan khamr sama. Bertahap 4-5 ayat. Pertama berdialog dulu bahwa riba itu, hei umat manusia, sudah diharamkan oleh umat terdahulu. Jadi riba itu sudah diharamkan oleh Yahudi, oleh Nasoro. Dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, bahkan ketika zaman Romawi sebelum Masehi, riba itu sudah dilarang. Baru di zaman modern itu riba itu dimunculkan dalam bentuk konsep bunga. Ini sudah ada larangannya. Ketika masa Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan dalam sejarah riba itu datang ke Mekah, Madinah itu dibawa oleh orang-orang Yahudi. Jadi pokoknya bu, Yahudi mah tempat kagorengan Yahudi we. Di Al-Quran riba itu Yahudi dibawa kemana? Ke Taif. Pertama Taif adanya rentenir itu dari Yahudi. Orang Arab ketika butuh dana akhirnya transaksi dengan orang Yahudi. Dari Taif kemana? Ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah dari Yahudi. Termasuk santet pun dari Yahudi bu. Santetnya lain di ujung genteng, serang di Pamengpeuk, dari selatan sanes, sanes di Surade di tadi itu. Di zaman Yahudi kayaknya sihir santet yang kayak gitu tuh ya. Riba pun datang ke Mekah ke Madinah itu oleh orang-orang Yahudi dalam sejarah kareh tasri. Jadi Rasulullah memerangi 3 penyakit ini tidak bisa sekaligus. Termasuk hari ini kita ingin bebas dari transaksi bunga, riba, nggak bisa secepat itu. Ditambah hari ini kebutuhan
umat Islam, kebutuhan kita tuh sangat mendesak. Tadi semua lewat cicilan, lewat perbankan, lewat leasing. Bahkan asuransi itu sudah jadi sistem. Gak bisa. Makanya ada asuransi yang dimaafkan oleh para ulama. Ketika asuransi itu akadnya bukan akad pokok, tapi akad pengikut. Itu dimaafkan. Karena itu basisnya adalah asuransi sosial. Walaupun masih ada goror. Contohnya apa? Ibu beli tiket kereta api, sudah ada asuransi, Bu. Sistem itu boleh, kalau itu dimaafkan. Bapak beli tiket pesawat, pertanyaannya beli asuransinya atau tiket pesawatnya? Yang pokok tiket pesawatnya. Tapi sistem, ketika ibu beli tiket pesawat, itu sudah ada asuransi. Maka ketika ada kecelakaan besar sampai miliaran, itu karena sudah diasuransikan. Sistem. Ibu transaksi di perbankan, itu ada akad pengikutnya. Apa? Asuransi. Ketika nasabah ini meninggal, maka dibebaskan. Yang nanggung siapa? Perusahaan asuransi. Bapak nyicil motor, ada itu asuransi kendaraan. Kehilangan motor, mobil, itu udah sistem. Jadi yang namanya sistem bunga yang berbasiskan pinjaman itu sudah mendarah daging dalam konteks hari ini. Maka untuk membebaskan itu bertahap. Solusinya bagaimana? Sudah ada solusi, tetapi solusinya belum maksimal mengalahkan sistem bunga ini. Nah, kembali ke pembahasan kita, riba dan laba. Tentu laba itu basisnya adalah jual beli. Al-Quran menegaskan